Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felix, dimana seperti biasa kita akan kembali merangkum film. Dan film yang akan kita rangkum kali ini adalah film kungfu. Oke, apa kalian masih ingat dengan film Drunker Master milik Babang Jackie? Ya, di dalam film tersebut Jackie Chan berperan sebagai seorang pahlawan rakyat Tiongkok bernama Wong Fei Hung, di mana di dalam film tersebut Wong Fei Hung digambarkan masih sangat muda dan masih dalam tahap pembelajaran kungfu. Dan jika mengacu pada film tersebut, Wong Fei Hung kala itu dilatih oleh seseorang master bela diri dengan ciri khas araknya, yaitu pengemiso, di mana pengemiso sangat mempunyai andil besar dalam melatih Wong Fei Hung hingga ia menjadi salah satu yang terbaik di Fosan saat itu. Nah, film yang akan kita bahas kali ini kembali melibatkan keduanya, namun kondisi waktunya sudah jauh dari film Drunker Master, di mana Wong Fei Hung di film ini digambarkan sudah menjadi seorang master kungfu dengan padepokan Pocilam miliknya dan sudah memiliki banyak murid di sana. Sementara pengemiso sendiri tetap pada karakternya sejak dulu, yaitu sebagai pengelara waktu yang sering berpindah-pindah tempat. So, jika kalian berpikir film ini akan menceritakan rekam jejak dari perjalanan Wong Fei Hung, kalian salah. Karena justru menariknya, film ini akan menceritakan salah satu dari murid beliau yang terlibat masalah dengan beberapa ahli bela diri kungfu lainnya, di mana pemicu masalah muncul tatkala murid Wong Fei Hung ini difitnah dan dijebak sebagai pembunuh seorang gadis dari salah satu master kungfu di sana. Jadi, bagaimana sih kisah awal hal tersebut bisa terjadi dan seberapa besar sih andil dari pengemiso di film ini? Mari kita mulai alur ceritanya. Oke, cerita akan berfokus pada seorang pemuda bernama Lam Sai Wing atau biasa dipanggil Wing, di mana ia merupakan salah satu murid dari Wong Fei Hung yang mengabdi di Pocilam dan tinggal bersamanya di sana. Kegiatan Wing sehari-hari adalah menjadi tukang jagal hewan di pasar, di mana hal tersebut dilakukannya demi bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya. Adegan berpindah yang memperlihatkan dua orang tengah bermain catur, dan seperti pada umumnya permainan, salah satu dari pemainnya pasti ada yang kalah. Menariknya, orang yang kalah tersebut tak terima bedak caturnya diambil dan menganggap lawannya tersebut bermain curang, lalu gokilnya ia diteriaki perampok pada saat mengejarnya. Nah, si Wing yang kala itu melewati lokasi menganggap perampokan tersebut serius, dan Wing langsung menangkapnya lalu memukulinya. Sebenarnya di sini Wing hendak dijelaskan bahwa ini bukanlah perampokan yang sesungguhnya, tetapi Wing tak mendengarkan omongannya dan terus menghajar orang itu hingga pada akhirnya orang itu menunjukkan barang yang dicurinya. Barulah Wing merasa bersalah lalu membawa orang tersebut untuk diobatinya. Scene berpindah kembali yang memperlihatkan perguruan lima naga, yang mana perguruan ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Master Ko. Ini orangnya. Master Ko sendiri memiliki jurus yang mematikan dari kedua telapak tangannya, di mana terlihat ia tengah memperlihatkan jurus tersebut di hadapan para muridnya. Dalam perguruannya, ia memiliki 3 jagoan yang biasa menemaninya kemana-mana, di mana ketiga jagoan tersebut diantaranya ada Guru Gao dengan kipas saktinya, lalu si Raja Kera dengan tongkat saktinya, dan terakhir si Kucing Garong dengan jurus cakarnya. Selain itu, ia memiliki seorang anak bernama Ko Tai Ho atau biasa dipanggil Cabul, di mana Cabul ini adalah anak yang sangat nakal dan suka menghambur-hamburkan uang ayahnya. Terlebih, kenakalan yang paling amat sangat buruk adalah ia sangat haus akan seorang wanita, di mana hal itu langsung dibuktikan ketika ia melihat seorang gadis yang muncul di hadapannya tengah memberikan teh ke ayahnya, dan pandangannya seolah-olah ingin langsung menerkamnya. Padahal gadis yang bernama Lily tersebut adalah anak angkat dari ayahnya sendiri yang baru diambil dari panti asuhan. Gila kan? Tak lama setelah itu, muncullah orang yang dipukuli oleh Wing tadi, dan rupanya dia adalah bagian dari anak buah Master Ko. Di sini orang tersebut melaporkan perlakuan Wing terhadapnya, dan gilanya orang tersebut juga memfitnah Guru Fei Hung telah menjelek-jelekan perguruan naga 5. Alhasil Master Ko tak terima dengan semua ini dan memutuskan langsung mendatangi padepokan Pocilam. Dan inilah sosok yang memerankan Wong Fei Hung, sang guru besar di Pocilam, di mana terlihat ia tengah melakukan berbagai aktivitas bersama dengan ketiga muridnya.
Tak lama Master Kok pun datang dan berusaha mempermalukan Guru Hong dengan merusak kursi yang didudukinya. Namun disinilah ketangguhan Guru Hong diperlihatkan dengan tidak jatuhnya ia saat kursinya dirusak. Tak sampai di situ, ia pun berusaha merusak kertas yang akan ditulis oleh Guru Hong. Tetapi lagi-lagi, kungfunya yang tak sebanding dengan Guru Hong membuatnya tak sampai bisa menyentuh kertas tersebut. Kesal akan hal itu, Master Kok pun langsung memberitahu bahwa salah satu muridnya telah memukul anak buahnya tanpa sebab. Master Kok juga memperingatkan jika sampai hal ini terjadi kembali, ia tak segan-segan akan mencopot papa dari label perguruan Pocilam dan akan membuat perhitungan kembali. Alhasil, karena perbuatannya dianggap meresahkan, Wing pun terpaksa harus dihukum oleh gurunya. Singkat cerita, esok pun tiba. Kita akan diperlihatkan dua sosok pasangan suami istri tengah mencari kakak dari si suami yang sudah lama tak pernah pulang ke rumah. Di mana faktanya, orang yang mereka cari adalah si Wing itu sendiri. Wing kedapatan telah pergi dari rumah sejak remaja dan mengabdi kepada Guru Hong sampai ia tak ingat jika memiliki kampung halaman. Nah, di sela-sela mereka mencari si Wing, Cabul yang kala itu tengah melakukan aktivitas tak sengaja melihat istri dari adik Wing tersebut yang sontak membuat hawa nafsunya bergejolak dan ingin memilikinya. Dengan cepat, Cabul pun mendekati mereka berdua dan berpura-pura ingin menolongnya. Lalu pada saat mereka sampai di kediaman Cabul, Cabul pun langsung menculik istrinya dan memukuli adik dari si Wing. Kembali ke Padepokan Pocilam. Terlihat ketiga murid tersebut masih melakukan rutinitas seperti biasanya, di mana tak lama berselang, sang guru pun muncul dan mengabarkan bahwa ia harus pergi keluar kota untuk sementara waktu karena adanya sebuah urusan yang harus ia selesaikan. Dan untuk kepengurusan Padepokan, sementara akan dialihkan oleh kedua murid yang sejak dari tadi kita belum mengetahui namanya. Mari kita sebut saja dia Aling dan Alung. Sebelum pergi, sang guru berpesan agar jangan membuat masalah sampai ia kembali nanti. Tak terasa, waktu pun berjalan ke siang hari. Cabul kembali beraktivitas dengan membawa burungnya untuk mengelilingi desa, di mana tiba-tiba ia dihadang kembali oleh adik dari si Wing yang langsung menyerangnya dan meminta Cabul agar mengembalikan istrinya. Nah, di saat pemukulan itu terjadi, Wing yang kebetulan melintasi jalan tersebut justru menyerang adiknya sendiri yang dianggap telah menganiaya orang lain. Entah karena lupa atau bagaimana, Wing dan adiknya benar-benar tak mengingat satu sama lain. Dan itu amat sangat menggoblokkan. Blok. Scene berpindah lagi, yang mana kita akan diperlihatkan sosok dari pengemis So yang baru tiba di desa Fosan, di mana seperti biasa, pengemis So selalu dalam keadaan mabuk dimanapun ia berada. Di sini pengemis So merasa kelaparan dan sudah lama tidak merasakan makanan enak, di mana hal itu dibuktikan tatkala ia melihat banyaknya ayam milik salah seorang warga di desa itu, dan tanpa berpikir panjang, pengemis So langsung mengambil salah satu ayam tersebut untuk dimakannya. Setelah itu, ia pun berjalan kembali, di mana tanpa disengaja, ia melihat adik Wing tengah frustasi dan akan melakukan bunuh diri. Pengemis So yang tak mungkin membiarkan hal itu terjadi, langsung menggagalkan aksi bunuh dirinya tersebut dengan cara mengalihkan perhatiannya agar fokus kepada pengemis So yang hendak meminjam dapurnya. Setelah itu, adik Wing pun menceritakan kejadian yang dialami istrinya kepada pengemis So, di mana pengemis So yang merasa iba akan hal tersebut langsung bersedia menolong adik Wing dan bergegas pergi mencari Cabul. Dalam perjalanannya, ia mendapati anggurnya telah habis
Dan kebetulan, tepat di sebelah kirinya saat ini, banyak menjual anggur-anggur segar yang membuatnya terpancing untuk membelinya. Namun, karena uang yang dimilikinya hanya sedikit, ia pun hanya mendapatkan setetes saja dari anggur tersebut, dan itu sangat-sangat tidak mengenakan. Beruntung, tak lama berselang muncullah cabul di tempat tersebut, dan pengemis So yang melihat adanya peluang langsung memanfaatkan cabul agar bisa mendapatkan anggurnya dengan gratis. Nah, pada saat cabul terpojok, pengemis So memintanya untuk segera membebaskan wanita yang diculiknya. Namun liciknya, cabul justru mengatakan bahwa istri adik si Wing saat ini berada di tangan saudaranya. Dan Anda tahu siapa yang dijadikan saudaranya? Ya, Wing itu sendiri. Sangat pintar sekali, bukan? Dan demi adu domba ini berjalan dengan lancar, cabul pun memutarbalikkan sebuah cerita kepada si Wing bahwasanya pengemis So meminta cabul untuk menyerahkan istrinya jika menginginkan keselamatan dalam hidupnya. Sontak, hal tersebut memancing keberanian si Wing yang melihat adanya penindasan terhadap si cabul. Dan ketika pengemis So datang, pertarungan adu domba pun tak terhindarkan lagi. Jurus demi jurus pun dilayangkan keduanya, di mana pengemis So sangat paham akan jurus yang dikeluarkan Wing kepadanya, karena sejatinya guru Wing adalah muridnya. Dan dari aksi pertarungan ini, pemenangnya pun sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, karena sehebat-hebatnya Wing mengeluarkan jurusnya, tak akan mampu mengalahkan sang guru besar yang mencetuskan ilmunya. Ketika Wing sudah terpojok, pengemis So pun mendesak si Wing agar mengembalikan wanita tersebut. Dan disinilah pengemis So menyadari bahwa Wing ini adalah kakak dari orang yang ditolongnya setelah Wing menyebutkan nama kepanjangannya. Setelah itu, Wing pun dipertemukan dengan adiknya dan sempat terjadi ketegangan di antara mereka sampai akhirnya pengemis So memberitahu sang adik bahwa Wing ini adalah kakaknya yang selama ini ia cari. Selanjutnya, mereka pun menyusun rencana untuk menyelamatkan istri adik si Wing. Dengan berpura-pura, Wing berhasil menangkap pengemis So, lalu membawanya ke hadapan si cabul. Dan tibanya mereka mengetahui lokasi sang adik ipar dikurung, mereka berdua pun langsung menyerang cabul beserta anak buahnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun merayakan keberhasilannya dengan makan bersama di kediaman si Wing, di mana Lily sebenarnya ingin mengutarakan ke Wing bahwa ia bukanlah tawanan cabul. Tetapi omongannya terus ditahan oleh si Wing, sampai pada satu momen saat pengemis So sudah mabuk berat lalu sang adik memutuskan pulang, Lily pun akhirnya mengerjai si Wing dengan akan menginap di sini malam ini, yang sontak membuat Wing panik tak karuan lantaran takut digerebek warga. Lily pun terus mengejai dirinya sampai tak sengaja ia terjatuh dan membuat dadanya sesak. Beruntung Wing mempunyai obat pemberian gurunya yang bisa ia pakai untuk mengobati dadanya. Nah, pada saat itu pengemis So tiba-tiba tersadar dan membuat Wing sontak langsung panik untuk kemudian mengajaknya keluar kembali untuk membeli arak. Namun tak disangka dan tak diduga, cabul tiba-tiba muncul dan langsung memperkosa adiknya sendiri, di mana belum sempat hal tersebut terjadi, Lily sudah dibuat tewas duluan olehnya tatkala tidak bisa bernafas. Meski nantinya ini akan dijadikan bahan adu domba oleh cabul, cabul tak menyadari bahwa kelakuannya sudah diketahui oleh seseorang warga yang tengah meronda, dan bukti pun berhasil didapatkan orang tersebut tatkala cabul tak sengaja menjatuhkan cincin miliknya.
Cabul pun memulai adu dombanya dengan melaporkan kejadian ini kepada ayahnya, di mana sang ayah jelas langsung emosi tatkala mengetahui putrinya telah diculik oleh Wing. Untuk itu mereka pun dengan cepat pergi menuju kediaman si Wing, dan pada saat mereka sampai di kediaman Wing, Wing pun terlihat sudah sangat panik karena mengetahui Lily tengah tewas, dan Master Ko yang tahu putrinya mati di tangan Wing sontak langsung ingin membunuhnya. Beruntung, Wing masih bisa lolos dengan mengancam Master Ko melalui putranya. Setelah itu, mereka pun mendatangi Pocilam dan langsung menghancurkan papan perguruan yang membuat Aling dan Alung sontak emosi dan membuka aksi pertarungan di antara mereka. Tahap demi tahap, mereka berdua lewati dengan susah payah mengalahkan kipas sakti dan tongkat kera, di mana lewat perjuangan yang tak kenal lelah, mereka berdua pun akhirnya berhasil mengalahkan Guru Gao dan si kera sakti. Lalu, pertarungan pun dilanjutkan dengan turunnya Master Ko langsung, di mana kungfu yang mereka berdua miliki tak mampu meladeni ketangguhan dari Master Ko. Sampai pada saat Master Ko hendak mengeluarkan jurus mematikannya, Wing pun muncul dan langsung menghadang pukulan tersebut. Meski sempat terpojok, beruntung mereka bertiga masih bisa melarikan diri. Usai perkelahian tadi, Wing mengalami luka parah di bagian tubuhnya, di mana jurus tapak maut tersebut membuatnya tak bisa bergerak dan tepar tak berdaya. Beruntung, pengemis So mampu mengobati luka dalamnya dengan taktikal jurus tradisional miliknya. Singkat cerita, esok pun tiba. Wing pun sudah kembali sadar, dan di sini pengemis So berpikir untuk mengajarkan beberapa jurus kepada si Wing demi bisa memberi pelajaran kepada Master Ko. Latihan pun dimulai. Wing diajarkan beberapa jurus mematikan yang belum pernah ia dapatkan dari gurunya, di mana lewat beberapa tahap yang lumayan sulit, Wing pun berhasil menguasai semua materi yang diberikan pengemis So. Setelah itu, mereka pun kembali ke rumah dengan keadaan pengemis So yang sudah tepar, di mana ternyata salah satu anak buah Master Ko, yaitu si kucing garong, sudah berada di kediamannya yang sengaja menunggu Wing untuk datang. Alhasil, pertarungan antara keduanya pun tak terhindarkan lagi. Hari-hari pun berjalan seperti biasa kembali, di mana terlihat orang yang satu-satunya akan menjadi saksi tengah bermain judi dan kalah dalam jumlah yang banyak. Ia pun berpikir agar bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak, ia gunakan cincin tersebut untuk memeras Cabul, di mana Cabul yang kesal akan hal tersebut membawa orang itu ke tempat sepi untuk membunuhnya. Ketika proses penusukan berlangsung, orang tersebut masih mampu melarikan diri, dan pelariannya ia menuju ke rumah si Wing yang sudah terdapat kedua adiknya di sana. Di sini ia ungkapkan semua informasi kepada adik Wing dan memberikan cincin tersebut kepadanya. Namun sialnya, Cabul berhasil membuntuti orang tersebut dan bersiap akan membunuh adik dari si Wing. Tak ingin gagal dalam membuktikan kebenaran, adik Wing pun memerintahkan istrinya untuk menyerahkan cincin tersebut kepada si Wing, dan nasib naas harus diterima adik Wing tatkala ia mengorbankan dirinya demi istrinya bisa kabur. Dan ketika mengetahui adiknya sudah mati, Wing pun bergegas mendatangi kediaman Cabul berada dan mengobrak-abrik seisi rumahnya. Bahkan
tak segan-segan langsung membunuhnya. Master Ko yang mengetahui kedua anaknya sudah mati dan semua orang-orangnya pun mati, ia pun memutuskan untuk membalaskan dendamnya kepada Si Wing pada saat esok hari tiba. Dan tibanya hari esok datang, pertarungan antara keduanya pun tak terhindarkan lagi. Singkatnya, lewat bantuan instruksi dari pengemis Su, Wing pun berhasil mengalahkan Master Ko dan pengemis Su berhasil mendapatkan jurus tapak maut miliknya. Di scene akhir, Guru Hong dan kedua muridnya pun datang lalu kembali memarahi Si Wing karena telah salah memasang papan nama tersebut, dan Wing kembali harus menjalani hukuman. Tamat. Oke bos, thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again man.